Waalaikumsalam. Selamat datang sama teman-teman semua dari Lintas 10. Pada hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa berkumpul dan bisa mengikuti acara siraman rohani yang sekali, yaitu di minggu. Acara sajian siraman rohani Islam ini juga merupakan secara Road to Reunion 14 Years SMA Negeri 70. Jadi selain atau acara-acara menuju Road Reunion kita. Baik sosial, di mana tamunya yang di sela-sela kesibukannya, saya, teman seangkatan saya, Adit, terima kasih atas waktunya. Kemudian awal ini akan kemudian dilanjutkan dengan kajian 8. Baik, untuk memulai acara saja, mempersingkat waktu, saya persilahkan. Monggo, Naya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak alumni semua, teman dan kerabat semua. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu lagi sama 70, Road to Reuni Akbar 40 tahun SMA 70. Alhamdulillah hari ini kita akan bersama dengan Pak Ustadz Yusuf Hidayatullah, alumni SMA 70 tahun 86. Kayaknya belum ya? Belum. Oke, kalau gitu kita ajak ngobrol-ngobrol lain. Saya mau bacain sedikit nih profilnya Pak Raditya, atau biasa dipanggil Adit dari alumni 93. Pak Raditya Budiman ini sekarang berprofesi sebagai konsultan hukum di Direktur Utama PD Dharma Jaya. Pak Adit sekarang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Pengusaha Protein Hewani Indonesia. Suaraku ya? Dengeran, putus-putus. Agak Oke. Kak Joko juga komen. Langsung aja deh, Pak Adit mau cerita dikit tentang dulu dia sama 70, pengalaman yang paling berkesan. Apa nih kira-kira? Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam kondisi yang susah ini. Walaupun begitu tetap kita harus syukuri bahwa diberikan umur panjang supaya kita bisa ketemu lagi. Oke, apa ya? Ini ceritanya kan ini kan dalam rangka Road di setiap eventnya nih, kalau ada narasumber dari alumni 70, kalau bisa ceritain sedikit. Dulu waktu di 70, apa sih yang paling berkesan ceritanya? Kalau yang 70 sih yang paling berkesan, tiada lain dan tiada bukan, satu, kalau di angkatan saya itu terus terang kita kompak. Yang paling nggak bisa dilupakan itu tentunya waktu saat pertama kali baru masuk. Belum pernah kita pertama kali masuk itu disuruh jalan jongkok dari ujung pagar. Audionya jelek ya? Halo? Nggak kedengaran kok, jelas Kak. Oh, karena kalau ujung itu tuh tahun tuh kita tekanan batin nomor satu. Kenapa tuh tekanan batin? Takut sama senior. Tapi alhamdulillah ternyata kalau dijalanin ya baik-baik aja gitu. Toh survive aja gitu. Dan lain dari seluruh SMA di Jakarta gitu. Dan setelah hebatnya 70 itu setelah selesai alumni, ya udah main lagi bareng. Itu main. Alumni di 70 itu artinya yang saya rasakan sih nggak ada gap ya. Begitu kita keluar, senioritas hilang yang senior, karena mereka lebih senior dari kita. Gitu. Tapi kalau untuk senioritas tentunya udah nggak ada lagi. Gitu. Jadi kita udah sama lah semua. Gitu. Nah, hebatnya itu. Dan nggak tahu kenapa kalau saya pulang kantor tuh sampai hari ini. Sampai hari ini. Ada apa ya, Dis? Sampai hari ini. Memang ya masa-masa SMA itu masa paling indah, bener ya Kak ya? Itu banget buat saya di 70 yang paling. Dan luar biasanya sampai dengan saat ini, dan insya Allah bisa dibayangkan kira-kira berapa puluh ribu orang ya dari angkatan tahun 1982. Oke. Untuk malam ini apa yang mau di-sharing nih Kak? Dari mungkin ada pengalaman hidup atau dari kalau dari judulnya saya mau cerita sedikit tentang tempat saya sekarang. Artinya karena ini nanti ada kaitannya dengan amal yang lebih bermanfaat. Ya. Ada peran serta Pemda DKI juga nih Kak ya. Khususnya dari lini saya. Gitu. Dharma Jaya itu adalah satu BUMD yang didirikan tahun 1966. 1966 didirikan tugas protein hewani. Itu baik ayam, daging sapi, ikan, pokoknya semua yang judulnya hewan. Gitu. Kita ada rumah potong, kita ada cold storage, kita ada tempat menjaga ketahanan pangan dan di DKI Jakarta. Nah, salah satu tugas program Jakarta Pintar Plus. Gitu. Jadi mungkin udah ada yang paham juga di sini, kartu Jakarta Pintar Plus itu adalah subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI kepada pemegang kartu, di mana mereka bisa membeli daging dan ayam dengan harga yang disubsidi. Bukan cuma itu aja, ada beras, susu, itu ada daging dan ayam. Jadi itu semua disubsidi oleh Pemprov DKI. Bayangin aja, harga barang mungkin sekitar 100 ribuan, 120 ribu. Kalau yang pemegang kartu itu bisa beli daging dengan harga 25 ribu. Nah, kalau ayam itu dengan harga 8 ribu. Pemegang kartu Jakarta ya Pak? Memang harus mempunyai kartu Jakarta Plus itu. Nah, kriterianya tentunya untuk yang saudara-saudara kita yang menengah ke bawah. Dan itu sangat dirasakan Pemprov DKI. Salah satunya dengan KJP Plus. Dalam masa COVID ini juga
Pemprov DKI menyalurkan bantuan bansos gitu. Itu terdiri dari 5 kilo beras, ada minyak goreng, ada gula, terus ada sabun gitu. Jadi ada beberapa item yang dalam satu paket itu sebanyak 1,2 juta. Pemprov DKI juga menyediakan program-program yang terkait dengan UMKM. Jadi disediakan satu budget atau satu dana untuk memboosting program itu. Beberapa yang sudah dilakukan DKI dari sisi pangan. Sudah baca di koran persiapan mengenai rumah sakit. Kemarin juga ada direkrut lagi relawan tuh, alhamdulillah. Walaupun keadaannya mengerikan, tapi ternyata penduduk atau warga DKI Jakarta itu sangat patriotik yang bersedia untuk ikut ya Pak? Untuk ikut di garis depan untuk perang melawan COVID ini. Jadi Jakarta itu luar biasa sebetulnya. Jakarta itu mungkin bisa dibilang terbaik dari provinsi lain. Asal bisa kompak aja. Nah itu saya sendiri juga punya program yang terkait. Contohnya salah satunya adalah kita program untuk program reseller namanya. Itu awalnya kita buat itu untuk memberikan satu masukan baru atau tambah aja, karena kan sekarang kondisinya lagi susah. Jadi saya buat satu program reseller di mana mereka bisa jadi reseller kita. Mereka beli dari Dharma Jaya dengan harga yang kita kasih diskon. Beras seperti minyak goreng, ada ayam, daging, segala macam, ada turunannya juga, termasuk turunannya. Bentuk juga kita berikan diskon untuk mereka bisa jualan di luar. Nah, tapi ternyata alhamdulillah makin lama akhirnya nggak hanya pegawai kita gitu loh. Jadi sampai ke masyarakat juga luas gitu. Nah, berkembang. Nah, ini akhirnya nanti kita akan bikin platform juga untuk lalu selanjutnya program Dharma Jaya juga dalam kaitannya dengan COVID ini sudah bekerja sama dengan Basnas. Alhamdulillah Basnas itu sudah menjadi rekan kita dalam kegiatannya penerima-penerima yang sudah ada di daftarnya Basnas. Bekerja sama juga dengan Dharma Jaya. Lalu selanjutnya ada program namanya Z-Mart. Z-Mart ini adalah pemberdayaan warung-warung yang sekarang ada itu aktivitas kayak freezer dan segala macam. Mereka jualan juga dari salah satunya Dharma Jaya. Mereka juga bisa ambil dari tempat lain, tapi kita banyak sih beberapa yang sudah kita lakukan untuk membantu masyarakat tentunya. Tentunya jumlahnya masih baru awal-awal, tapi alhamdulillah lama-lama juga kita akan berkembang. Luar biasa sekali nih Kak. Gitu. Oh ya. Erat sekali ya kaitannya dengan tema kita hari ini, aksi sosial mendahulukan amal yang lebih bermanfaat yang akan kita dengarkan nanti tausiahnya dari Pak Ustadz tadi ya. Pak Ustadz sudah hadir. Ini boleh Kak Adit nanti kita standby ya Kak Adit ya. Oke. Kita sapa dulu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Iswar. Sudah ada Kak Adit? Udah. Boleh diambil sambil. Waalaikumsalam. Udah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah kami dari Palembang ini nih. Wah. Jadi ya luar biasa ya. Di luar kota apa memang tinggal di Palembang Pak Ustadz? Ya udah lama ya. Jadi tahun 94 saya udah tinggal di Palembang. Sudah merantau. Oke. Dulu jadi banyak gak interaksi sama teman-teman 70. Ya nanti insya Allah tahun depan kita mau reuni akbar nih. Mudah-mudahan pandeminya sudah selesai. Pak Ustadz Iswar Hidayatullah, alumni 786. Pak Ustadz, alumni 786 ya Pak? Kelas ini, mohon maaf. Oke deh, Karena coba boleh dibantu ya dari Palembang. Lumayan. Iya, oke mungkin kita langsung masuk ke inti acara atau kita mau gimana? Mau di kusuk sudah gitu nanti baru disambung lagi sama Pak Ustadz. Coba mungkin Pak Ustadz masih bisa ngomong atau enggak ya? Kita tanya dulu kali ini. Pak Ustadz? Oke, sambil menunggu Pak Ustadz, boleh kita lihat ya ada beberapa pertanyaan untuk Kak Adit nih. Kak Adit, boleh kembali ke Anda? Boleh usul di take over dulu sama Dini. Ininya MC-nya. Ya. Nanya soalnya suara agak berbet. Nih ada beberapa pertanyaan yang ditujukan untuk Adit ya. Assalamualaikum. Dari Cepi 7094. Untuk program reseller itu kira-kira bisa diakses di mana? Ini langsung aja atau gimana? Ya. Biar nggak lupa kali ya. Nanti lupa lagi ya. Kalau untuk Cepi ya. Ya, Mas Cepi 94. Terima kasih pertanyaannya. Alhamdulillah. Untuk itu bisa diakses di website kita sebetulnya www.dharmajaya.co.id. Tapi kalau untuk teman-teman saudara-saudara SMA 70 langsung aja hubungi saya. Saya kasih itunya. Saya kasih formulirnya. Gitu. Ada syarat-syarat apa nggak sih Dit yang mesti disiapin gitu untuk program-program yang disampaikan tadi? Syaratnya sih nggak ada ya. Sebetulnya nggak ada syarat apa-apa. Biasa aja. Jadi kalau misalnya memang berminat, isi formulir yang kita sediakan.
memang pembelian pertamanya tuh minimal 3 juta rupiah. Terus selanjutnya bebas, tapi kalau mau diantar minimal 1 juta rupiah. Karena memang itu kan ada ongkos transportasinya segala macam. Oh, ya ini berkaitan. Siapkan aja freezer dan itu aja sih. Ya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari Adelina, rekan kita ya, 793 yang menanyakan perlu modal berapa di awal untuk menjadi reseller. Jadi jawabannya itu ya, Dit ya, 3 juta ya, dan paling freezer itu ya. Freezer itu ukurannya bebas tergantung atau kemampuan jualannya aja kira-kira, Bro. Oke. Nggak boleh konsinyasi ya? Karena ini modelnya reseller, jadi untuk sementara masih butuh dulu. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau mau diakses juga di marketplace juga ada sih. Oh, di marketplace sudah ada ya. Bisa jadi dropship reseller ini. Iya, bisa. Dan itu rencananya memang akan nanti ini kita lagi bangun sistemnya. Nah, terus ini ada satu saran dari Amru, rekan kita juga, untuk bansos. Bisa nggak sarden diganti dengan produk makanan siap saji? Untuk bansos DKI Jakarta, mulai bulan September ini, pertengahan September ini, yang akan dimulai, itu sudah masuk ininya Dharma Jaya. Sardennya pun juga sarden dari Dharma Jaya. Jadi nanti ada selain sarden, ada sarden juga. Ayamnya berbagai rasa, nanti ganti-ganti rasanya kalau siap. Yang mau jadi reseller, kalau dia memang alumni 70, bisa langsung hubungin Adit ya? Ya, atau dihubungin. Oke, sip. Oke, terus kayaknya udah. Oke, dari Naya nih malahan. Nanti akan ada acara khusus untuk programnya Kak Adit. Oh siap. Nanti kita. Tapi memang program-program yang dicanangkan dari pemerintah untuk saat ini memang ini sekali ya, maksudnya bisa dikerjakan oleh semuanya sebenarnya ya, Adit ya. Ya, sebenarnya memang diusahakan semua program pemerintah itu menyertakan UMKM dan masyarakat. Jadi apapun itu nantinya yang kita akan susun, ini Pemprov DKI sedang susun, akan menyertakan UMKM. Gitu. Teknisnya nanti insya Allah kalau masih ada kesempatan nanti saya akan update lagi. Ya. Tapi untuk sementara ini memang masih dipegang 100% sama Pemprov DKI dengan program-program bansos, program-program melalui Dharma Jaya untuk pangannya. Jadi DKI Jakarta itu yang bertanggung jawab terhadap pangan ada 3. 1, Dharma Jaya untuk hewani, untuk nabatinya itu food station, untuk pasarnya itu Pasar Jaya. Nah ini 3 BUMD pangan yang berkolaborasi untuk memastikan ketersediaan pangan di DKI Jakarta. Kalau kita kaitkan dengan tema hari ini, amalan kegiatannya luar biasa ya. Semoga berkah dan sukses terus ya, Dit. Amin. Oke, gimana nih, Nay? Kita mau langsung masuk aja ke next. Ya, suaraku masih berbet nggak nih, Kak? Enggak, udah. Bagus. Adit jangan kemana-mana ya. Mohon maaf sebelumnya. Stay tune. Oke, Nay, balik. Oke, Pak Ustadz udah masuk kembali? Assalamualaikum, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, ganti. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Pak Ustadz, untuk malam hari ini ada presentasi atau kita langsung ngobrol langsung aja atau siar langsung aja nih dari Bapak Ustadz? Ya, lebih cepat lebih baik. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz Yusrar Hidayatullah dari alumni SMA 70 tahun 86 ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya, betul. Oke, hari ini tema kita aksi sosial mendahulukan amal yang lebih bermanfaat. Baik Pak Ustadz, dipersilahkan Pak Ustadz untuk memberikan kajiannya malam ini. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita silaturahim ini. Ya, saya sudah lama ini nggak berinteraksi dengan teman-teman SMA 70 ya. Walaupun sebenarnya keluarga saya itu keluarga 70 gitu. Jadi kakak-kakak saya tinggal di Jakarta, mungkin saya aja yang tinggal di Sumatera, balik ke Sumatera gitu. Jadi kalau pulang kampung saya ke Jakarta. Jadi teman-teman sekalian,
Terima kasih atas undangannya untuk bersilaturahim pada malam hari ini. Saya diminta oleh teman-teman. Tahu di sini ada angkatan 86 paling Seva ya, paling rajin ini mungkin ya. Angkatan 86 siapa lagi? Ustadz Seva nggak tahu. Udah saya info Satu juga angkatan sih. ya sama Ustadz Iya. Seva ya. Iya, angkatan Seva, Iwan Santoso itu teman-teman Rohis dulu itu. Wah, Masya Iya. Allah. Iya, iya. Jadi baru teman saya nih, iya, jadi tahun 89 saya udah ninggalin 70 itu aktivis di 70. Saya ke SMA 6 waktu itu. Ya, itu cerita singkat aja. Selban 4 saya ke Palembang, sampai sekarang masih tinggal di Palembang. Dan kalau Lebaran, saya ke Jakarta. Ya, tahun ini aja nggak pulang gitu, karena COVID ini. COVID. Asli Palembang ya Pak Ustadz ya? Enggak juga. Jadi bapak ibu saya, sebenarnya bapak saya lahir di Bengkulu, ibu saya lahir di Pariaman, ketemu jodoh di Jakarta, punya anak 9. Masya Allah. Saya boleh dilanjut saya kali kan nanti. Iya, saya anak ke-8. Saya anak ke-8. Kakak saya alumni 70, angkatan 84. Di atasnya lagi alumni 70, angkatan 82 gitu. Nah, itu jadi sejarahnya. Jadi udah habis angkatan 90 ke atas sudah nggak ada adik-adik saya gitu ya. Dulu di SMA 70 tadi belum sempat dibacakan nih riwayat organisasinya. Di SMA 70 aktif juga ya Pak Ustadz ya? Menjadi pengurus karya ilmiah remaja SMA 70, pengurus Rohis, cukup aktif lah ya di SMA 70. Ya, alhamdulillah. Oke, baik Pak Ustadz. Ya kan di 70 manusia apa aja ada di situ. Segala jenis, ya betul. Dulu kelas kami masih bolong-bolong itu kelasnya gitu. Begitu, oke. Ya, itu singkat cerita. Kita masuk ke tema yang ya judulnya sebenarnya temanya aksi sosial. Sebenarnya saya kasih judul tentang mendahulukan amal yang lebih bermanfaat, karena pertimbangannya karena kita udah mulai 40-an, dari 50-an tahun ya, mesti pertimbangan lah bagaimana memilih amal-amal yang bernilai lebih banyak gitu ya, lebih bermanfaat, lebih fadilahnya, keutamanya lebih besar begitu dibandingkan amal-amal yang lain begitu. Lalu juga karena kondisi sekarang yang krisis ini juga menjadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan amal-amal yang lebih bermanfaat, terasa bagi publik, bagi masyarakat dan umat begitu ya. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa kita mungkin bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan kita dalam memilih-milih amal yang lebih lebih afdol gitu, lebih utama di sisi Allah dan Rasulnya begitu. Jadi ada dalam suatu kisah begitu ya, diceritakan oleh seorang sahabat, Nu'man bin Bashir. Dia berkata pernah ketika suatu hari Jumat ada beberapa sahabat, 3 orang sahabat berdiskusi gitu. Yang satu mengatakan bahwa setelah dia masuk Islam, dia memperhatikan amal yang lebih utama bagi dia adalah memberikan minum kepada orang-orang yang sedang haji. Ada seorang sahabat lagi mengatakan, oh tidak gitu, amal yang lebih utama adalah mengurus Masjidil Haram gitu kan. Lalu orang ketiga, sahabat yang ketiga mengatakan bahwa amal yang diutamakan adalah, yang lebih utama adalah berjuang di jalan Allah, dan itu lebih baik dari apa yang disampaikan oleh 2 sahabat sebelumnya. Karena perdebatan seperti itu, dan itu udah istilahnya pas hari Jumat, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar itu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan supaya dihentikan diskusi itu, nanti kita minta fatwa dari Rasulullah SAW setelah Jumatan gitu ya. Nah, selesai sholat Jumat, Rasulullah ditanyakan mengenai persoalan itu yang dibicarakan oleh para sahabat tadi, ya tentang mana yang lebih utama begitu. Maka turunlah ayat surat At-Taubah ayat 19. Surat At-Taubah itu surat ke-9 ayat 19. Ya, berfirman, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji
dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mereka berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah, mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi kalau kita lihat ayat ini dan asbabun nuzulnya, sebab-sebab ini berarti dalam Islam memang ada amal-amal yang lebih bermanfaat, ada amal-amal yang lebih besar keutamaannya dan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal-amal lain gitu. Walaupun itu memberi minum orang yang sedang haji atau mengurusi Masjidil Haram itu juga adalah amal-amal ibadah yang lain, amal-amal ibadah yang tentu dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita gitu ya, bahwa dalam Islam ya, semua itu diatur dengan indahnya begitu, dan ada amal-amal yang kadang-kadang kita melupakan. Ya, ada seorang ulama mengatakan ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya sosial gitu ya, ibadah istimaiyah. Ya, kadang-kadang ibadah istimaiyah dilupakan gitu. Orang lebih cenderung kepada ibadah yang sifatnya pribadi gitu. Ibadah sifatnya pribadi yang tidak berdampak kepada ibadah sosial. Ini yang kadang menjadi persoalan gitu ya. Nah, kita melihat hal besarnya apa gitu ya. Kalau tadi bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya terkait dengan mengurus Masjidil Haram, memberikan minum, tapi Allah mengatakan yang lebih utama adalah ya beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah, mereka tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang zalim. Lalu ayat 20-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah ya dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bagaimana pengorbanan, penderitaan, perjuangan gitu ya disertai dengan pengorbanan harta benda dari diri mereka di sisi Allah lebih tinggi derajatnya gitu. Ya, dibandingkan amal-amal yang lainnya begitu. Nah, di sini menunjukkan adanya amal yang lebih utama dan amal yang lebih rendah daripada itu gitu ya. Ya, kadang-kadang ini yang menjadi skala prioritas ya. Nanti kalau pengen dalemi lagi sebenarnya bisa baca, saya ngambil judul ini sebenarnya dari subjudul dari sebuah dari bab tentang prioritas dalam bidang amal gitu ya. Subjudul yang ditulis buku ini adalah fikih prioritas yang ditulis oleh seorang ulama internasional ya, ketua Majelis Ulama Internasional dulu ya, Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi bisa didalemin ini, buku ini menarik gitu ya untuk kita kaji gitu sehingga kita bisa memilih-milih. Nah, ini ada cerita juga yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah gitu ya, kisah juga ini. Ya, ada seorang sahabat dari sahabat Rasulullah SAW, beliau lewat di sebuah lembah yang terdapat mata air kecil yang mengeluarkan air tawar, seger begitu ya, mengagumkan begitu. Lalu sahabat ini berkata, bagaimana jika aku mengasingkan diri dari manusia dan kemudian menetap di lembah ini untuk beribadah? Meski begitu, tak akan aku lakukan sebelum aku minta izin kepada Rasulullah SAW. Jadi minta fatwa juga kepada Rasulullah. Harus dengan ilmu begitu. Jadi nggak bisa kita dalam Islam ini berpendapat lalu tidak berujuk gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan begitu. Jadi sahabat ini minta pendapat kepada Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah menjawab, jangan kamu lakukan, sebab kedudukan salah seorang di antara kamu di jalan Allah lebih utama daripada sholat di rumahnya selama 70 tahun. Masya Allah, ya. Luar biasa itu. Jadi orang yang berkorban, berjuang di jalan Allah untuk kepentingan umat, masyarakat, begitu, untuk kejayaan Islam, ya, mereka berjuang untuk itu, ya, lebih besar pahalanya jauh dibandingkan sholat di rumahnya selama 70 tahun. Masya Allah kan. Jadi memang ada amal-amal ibadah yang saat-saat tertentu begitu, ya, kondisi tertentu begitu. Begitupun ibadah mahdoh, ibadah ritual gitu, ibadah yang kita lakukan. Ada saat-saat tertentu kita dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah begitu, di hari-hari tertentu. Ini sekarang bulan Muharram misalnya.
Ya, bulan-bulan yang diharamkan. Muharram itu artinya bulan yang disucikan sebenarnya, yang diharamkan untuk berperang dan sebagainya dalam hukum ya, dalam hukum Islam. Jadi kembali ke tadi ya, ada keutamaan-keutamaan gitu. Nah, ini satu contoh gitu ya. Nah, terkait dengan misalnya dalam kisah lain, dalam soal penjelasan lain terkait dengan keutamaan, adanya keutamaan, ya misalnya antara ilmu dan ibadah. Nah, ini juga kadang masyarakat juga kita melupakan gitu. Bahwa pengutamaan ilmu dalam Islam itu lebih utama dibandingkan ibadah gitu. Sebab untuk ibadah perlu ilmu begitu. Ya. Nah, ini kadang-kadang gitu ya. Sebab beribadah manfaatnya untuk pelakunya. Ya, sedangkan ilmu manfaatnya untuk umat dan untuk pribadinya. Gitu. Ya. Jadi wajib gitu untuk dia belajar Islam. Ketika dia mau haji, dia wajib belajar manasik haji supaya dia paham gitu kan. Mau nikah, dia harus belajar fikih nikah, wajib dia. Kadang-kadang udah nikah udah bertahun-tahun nggak ngerti soal talak gitu. Oh, langsung kayak talak 3 gitu. Ada yang begitu. Ya, padahal ini jadi perlu dia mendalami lebih lanjut begitu. Ya, dalam hadis dan riwayat dikatakan bahwa keutamaan ilmu itu lebih aku sukai daripada keutamaan ibadah. Dan sebaik-baiknya agama adalah sifat waro, gitu ya. Nah, ini banyak hadis-hadis seperti ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, keutamaan orang berilmu ketimbang seorang yang beribadah seperti keutamaan bulan purnama terhadap seluruh bintang. Ya. Jadi ilmu itu, ya, apalagi ilmunya itu lebih utama lagi kalau dia bagi pemiliknya dia untuk mengajarkan kepada orang lain. Berarti dia bertambah lagi tuh keutamaannya dia. Ya, dia mempelajari ilmu itu untuk mengajarkan kepada orang lain, untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, memberikan hidayah kepada orang lain, atau memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat, masyarakat begitu ya. Tentu keutamaan ilmu itu bertambah. Ya. Nah, begitu. Ya. Lalu dalam riwayat lain juga yang sering kita kenal gitu, hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum. Jadi salah satu kebaikan umat ini gitu ya. Sebaik-baiknya kamu, khairul ummah begitu ya, adalah orang-orang yang mengajarkan, belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ya, tentu untuk diamalkan begitu ya. Diajarkan, dipelajari, diamalkan begitu ya. Ya sekarang ya alhamdulillah marak menghafalkan ya lembaga-lembaga tahfiz, alhamdulillah. Ya tentu maksudnya adalah dipahami, ditadaburi, dihayati, diamalkan begitu kan. Ya supaya kita mendapatkan banyak petunjuk dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, itu berapa contoh ya. Lalu juga ya tentu semakin banyak manfaat ilmu dan dakwahnya bagi orang lain, maka akan besar pula pahalanya bagi orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak, semakin besar manfaat ilmu yang disampaikannya atau dakwahnya bagi orang lain, maka akan besar pula pahalanya di sisi Allah. Nah, ini terkait dalam konteks dakwah dan perjuangan begitu. Sebenarnya dalam konteks sosial juga hal-hal seperti ini juga diungkapkan oleh Rasulullah SAW gitu. Ya. Misalnya ada kisah riwayat lain mengatakan bahwa orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Jadi amal yang lebih utama adalah sejauh mana ia memberikan manfaat kepada orang lain. Masya Allah nih. Ya, memberikan manfaat kepada saudaranya, membantu saudaranya, membantu keluarganya, tetangganya dan seterusnya begitu ya. Apalagi kondisi krisis saat ini. Ya. Nah, ini ada sebuah hadis menuturkan ya, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat. Amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyenangkan hati orang muslim, menghilangkan kesulitannya, melunasi utangnya, melunasi utang. Ya, melunasi utangnya atau menolongnya dari kelaparan. Dan aku lebih suka berjalan bersama saudaraku muslim untuk suatu keperluan daripada aku berdiam atau itikaf dalam masjid selama sebulan.
Jadi Rasulullah mengatakan, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku muslim untuk suatu keperluan daripada aku berdiam itikaf dalam masjid selama sebulan. Jadi dia mendampingi. Maka ada salafus soleh itu sampai dia mencari orang-orang yang punya masalah gitu. Saking ingin cari pahala. Ya, dia keluar, dia cari mana orang yang punya problematika kehidupan atau apa gitu ya. Saking pengen mencari pahala-pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi itu saudaraku sekalian, teman-teman gitu ya. Saya ngambil dari tulisan itu dari fikih prioritas gitu ya. Karya Yusuf Qaradawi ini menarik karena fikih prioritas ini masih sangat relevan, fikih muazanat, fikih dan segala macam dalam konteks modern sekarang. Ya, supaya kita nggak terjebak kepada ibadah ritual atau menjadikan seakan-akan Islam itu menjadi rahib begitu. Ya, menjadi rahib gitu ya. Justru kita ini udah semakin berumur, ya udah berumur semua nih. 40, 50 tahun gitu ya. Udah nunggu gitu ya. Rasulullah 63 tahun gitu ya. Jadi sudah saatnya kita berpikir untuk meninggalkan amal-amal yang mengalir terus untuk kita gitu. Ya, dan kalau kita masih hidup ini ya mencari itu. Ya. Demikian pula bahwa dalam hal lain misalnya setiap amal tergantung pada perbaikan masyarakat. Jadi setiap amal tergantung pada perbaikan masyarakat dan keutamaan kemanfaatannya. Masya Allah ya. Ya gitu. Jadi semakin banyak memberikan manfaat kepada orang lain, ya, memberikan kesejahteraan kepada umat, menyelamatkan bangsa, mempersatukan umat, mempersatukan bangsa untuk buah cita-cita besar. Ini kan masyarakat terbelah nih sampai sekarang nih. Gitu. Sebenarnya udah nggak perlu lagu, sekarang udah selesai lah kampret cebong gitu. Udah saatnya bersatu nih Pak Ustadz, apalagi di masa pandemi ini. Jadi kita harus cita-cita besar. Ya, siapa yang nolak menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang menjadi bangsa besar? Saya yakin semua warga negara kita mengakui, pengen semua kan begitu. Sama ketika kita waktu Indonesia merdeka, siapa yang nggak setuju? Itulah yang mempersatukan kita. Begitu. Ya, sekarang kita bagaimana menjadikan Indonesia menjadi negara besar, menjadi negara berwibawa begitu ya. Ini cita-cita besarnya begitu. Nah, ini yang kita satukan gitu kan. Ya. Nah, ini ada hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi dan Ibnu Hibban. Ya, Rasulullah bersabda, ya, maukah aku kabarkan kepada kalian, ya artinya begitu, sesuatu yang lebih utama daripada derajat sholat, puasa dan sedekah, yaitu mendamaikan atau merukunkan antar manusia. Gitu. Ya, jadi mendamaikan itu pahalanya lebih jadi kalau ada tetangga ribut gitu ya, nah damain begitu ya, perang sosial. Nah, itu utama tuh cari pahala gitu ya. Cari keutamaan. Nah, ada lagi tentang keutamaan lagi adalah keutamaan amal penguasa yang adil. Nah, pemimpin yang adil nih. Ini juga pahalanya besar. Nah, pemimpin yang adil ya daripada amal ibadah orang lain. Ya, dia utama di sisi Allah. Ya, sehari seorang penguasa yang adil lebih utama dari ibadah orang biasa selama 60 tahun. Masya Allah. Jadi orang-orang soleh ini berebutlah jadi pemimpin-pemimpin begitu ya. Begitu seperti Umar bin Abdul Aziz begitu ya. Bagaimana beliau menjadi pemimpin dan menjadi khalifah dan menyelamatkan banyak kemaslahatan, kesolehan, ya keutamaan di tengah masyarakat. Ya bahkan masyarakat cepat sejahtera ketika beliau menjadi khalifah. Umar bin Abdul Aziz itu merintah cuma berapa tahun? Ya 3 tahun, 2,5 tahun, sampai tidak ada orang yang berhak menerima zakat, saking nolaknya semua. Jadi mustahiknya udah nggak ada gitu ya. Ya penerima zakatnya. Itu teman-teman sekalian ya, berapa kisah-kisah peristiwa tentang ya bagaimana kita mendahulukan amal yang lebih bermanfaat dalam konteks amal-amal umum itu. Ya dalam konteks kita sekarang ya tentu yang konteks negara, bagaimana kita menjadikan negara ini negara besar, persatuan umat, persatuan bangsa, semua rakyat begitu untuk kesejahteraan. Saya pikir ini yang harus dilakukan oleh setiap kita begitu ya. Lalu juga menyelamatkan umat, menyelamatkan anak bangsa dari narkoba, dari kerusakan moral. Nah, ini anak 70 nih, adik-adik kelas gitu ya. Bagaimana dulu zaman saya masih banyak itu yang boat, yang
Boat. Boat zaman dulu. Ngeboat. Ada yang masih macam-macam lah, mabok gitu ya. Macam-macam ya. Ya itu kehidupan lah. Ya ada setiap itu. Jadi bagaimana kita juga menolong, membantu. Sebab kita juga belum tentu juga lebih baik dari mereka. Bisa jadi mereka yang akhirnya tahu-tahu husnul khotimah dia. Kita yang nggak husnul khotimah. Wallahu alam. Ya, jadi kita jadi ngelihat orang itu janganlah menjustifikasi, menghukum gitu. Ya, mereka itu saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kebetulan belum gitu ya, belum mendapatkan hidayah, dan mudah-mudahan kita senantiasa terus meningkatkan amal ibadah kita dan terus meningkatkan hidayah ya, terus mencari hidayah gitu ya. Sehingga kita bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira begitu judul diskusi kita atau pengantar ya, pengantar. Kalau pengen baru dalamin pengantar lagi ada intinya lagi Kak? Apa tuh? Tadi Udah nggak ada lagi. Kirain tadi baru pengantarnya doang, ada kelanjutannya gitu. Ini satu pasal doang aja. Satu pasal aja kayaknya udah berat banget ya Kak Dini ya. Iya. Ya memang ini agak berat ya, tapi ya memang perlu disampaikan supaya kita, Islam itu ada amal-amal yang utama gitu. Kadang-kadang orang mendahulukan amal-amal pribadi dia, jadi egois begitu kan? Jadi asik dengan ibadah ritualnya, haji berkali-kali begitu, atau umroh berkali-kali, tapi tetangganya ya susah kehidupannya, ya masyarakatnya dan sebagainya. Dan ini jadi kena dosanya dia tuh, begitu jadinya kan. Nah ini yang perlu kita aksi sosial tadi tuh. Intinya tadi juga kebersamaan ya Pak Ustadz. Tadi jadi ingat ceritanya Kak Adit tadi tentang kebersamaan di SMA 70 pada waktu itu gitu. Jadi mungkin nih dimulai dari kita, dari lingkungan kecil, kita bisa mulai kebersamaan kita kembali, silaturahim kita kembali, seperti itu ya Pak Ustadz ya. Termasuk pahala nggak tuh Pak Ustadz? Insya Allah. Pahala. Insya Allah. Oke Pak Ustadz, ini udah ada pertanyaan nih Pak Ustadz nih. Dari Cepi 794. Mau tanya, mana yang lebih utama mempelajari ilmu agama dibanding ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, dan lain sebagainya? Iya, ini ditulis oleh Sayyid Hawa. Ada seorang ulama Syria, namanya Sayyid Hawa, dia menulis buku judulnya Agar Kita Tidak Terlindas Zaman gitu ya. Ada orang yang akhirnya memilah-milahkan begitu ya. Memang betul gitu ya. Ulama-ulama dulu kita dulu belajar gitu ya. Oh ini fardu ain, ini fardu kifayah gitu ya. Itu benar gitu, betul. Ya. Fardu ain, kita belajar agama itu fardu ain begitu. Mempelajari agama, soal akidah, tauhid. Bahkan anak-anak kita itu harus sudah kenal Allah sejak menjelang dia remaja, menjelang dia balik. Itu wajib diketahui. Jadi teman-teman mau nikah atau mau nikah lagi begitu ya. Ini harus paham fikih nikah begitu, soal masalah fikih bab nikah, bab munakahat gitu, ngerti gitu, pelajari, sehingga itu wajib bagi dia mempelajari. Orang mau haji wajib bagi dia untuk mempelajari manasik haji sampai rukun-rukun ya, utamaan-utamanya, sejarahnya segala macam, supaya dia hajinya bisa lebih afdol dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika soal tadi pilihan ketika ini fardu, kita wajib melahirkan dokter-dokter di masyarakat ini, fardu kifayah, dalam konteks umat. Tapi bagi mereka yang sudah masuk ke kedokteran, dia wajib mempelajari kedokteran itu. Gitu. Bagi saya yang mungkin bagi teman yang dia punya belajar bahasa Arab, dia kuliah di Libya, dia kuliah di Madinah dan sebagainya, bagi dia wajib dia berdakwah, bagi menyebarkan Islam, mengajarkannya, karena tidak semua orang ya mendapatkan dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala kuliah di matematika gitu. Tidak semua orang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya dia masuk ke dokteran gitu. Jadi umat ini butuh dokter banyak untuk dia masyarakat ini selamat. Ini sunatullah kauni, sunatullah yang perlu didalami begitu. Jadi kalau udah terima di matematika, dia jadi ahli matematika muslim yang soleh dong gitu, ya wajib begitu. Ya, jadi dia mengembangkan, dia mengajarkan, bahkan dia ketika mengajar menjadi dosen matematika, dia menyampaikan dakwah ya tentang
tentang nilai-nilai Islam konteks misalnya dalam sains begitu. Saya pikir begitu. Jadi jangan kita dikotomi seakan-akan, wah ini dulu zaman saya 80 ngaji dulu ya. Oh ini belajar hukum togut katanya. Hukum togut. Hukum jahiliyah begitu. Kuliah di fakultas hukum belajar oh ini hukum togut, hukum itu astagfirullah. Jadi zaman dulu begitulah. Jadi ya itu kan akhirnya pembelajaran, namanya anak muda dulu kan. Ya akhirnya pembelajaran untuk lebih istilahnya lebih baik lagi gitu. Ya gitu. Jadi nggak ada ini. Ya sehingga kita belajarlah semua. Jadi sebenarnya kalau kita punya ilmu itu ada kewajiban juga untuk membaginya ya Pak Ustadz ya? Iya betul. Untuk berbagi. Berbagi. Begitu. Sehingga jadi belajar matematika penting juga gitu. Ya. Tapi kalau dibilang yang lebih utama ilmu agama dulu ya Pak Ustadz dari lahir tadi ya? Sebagai basic gitu, apa sebagai dasar? Sebagai gitu. basic ya, sebagai dasarnya. Ya itu ya. Jadi anak-anak kita dari kecil udah diajari ilmu agama sehingga dia dalam kehidupan menjadi pedoman dia dalam kehidupannya kan gitu kan. Ya sehingga dia ketika ada persoalan kembali kepada ajaran-ajaran agama yang sudah dia tanam ketika dia kecil. Jadi pembiasaan sholat dibiasakan sehingga menjadi suatu hal yang menjadi dia sulit untuk meninggalkannya lah. Jadi perilaku ya, jadi akhlak begitu. Ya, gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Apa ada pertanyaan lain mungkin dari kakak-kakak alumni yang hadir? Alhamdulillah hari ini cukup rame nih tadi ini. Alhamdulillah. Ini tadi mungkin enggak, mungkin tadi saya mau menambahkan dikit itu. Tadi kan kita di awal juga sudah membahas sedikit mengenai program-program yang dicanangkan oleh pemerintah. Tadi seperti yang Pak Ustadz bilang bahwa amalan itu bisa berupa apa saja ya. Mungkin dari program-program itu juga merupakan satu cara kali ya Nay ya untuk bisa memberikan satu jalur lah untuk mengikat amalan-amalan kita gitu ya. Ya, jadi sebenarnya mungkin banyak cara ya Pak Ustadz untuk kita beramal dan berbagi gitu. Bahkan ya. Jadi kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan, jadi amal itu menjadi berlipat ganda pahalanya asal bermanfaat besar bagi masyarakat, bagi penyelamatan umat, bagi persatuan umat, persatuan bangsa, cita-cita besar begitu. Jadi dia akan berlipat ganda pahalanya. Jadi kemanfaatan gitu ya. Siapa yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, dia akan lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Ustadz juga menyebutkan bahwa menyenangkan hati orang lain juga termasuk pahala. Nah, jadi tadi seperti kata Kak Dini, banyak cara ya Pak Ustadz. Jadi walaupun kita tidak punya materi gitu atau apapun lah yang bisa diberikan, tapi kita bisa memberikan senyum saja kepada orang lain itu sudah ibadah ya. Iya, ada tenaga. Ini juga teman-teman ngumpulin kayak begini juga pahala nih teman-temannya nih, panitianya. Amin, insya Allah. Hari ini, malam ini, kakak ketua kita hadir nggak nih Kak Dini nih? Hari ini? Tadi kayaknya belum lihat. Belum kelihatan ya? Belum kelihatan ya. Oke. Ini kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak Ustadz dari Kak Joko 7082 nih. Pak Ustadz, apakah ada riwayat Rasulullah pada zamannya kalau kita membantu kawan kita yang non-muslim yang sedang kesulitan padahal akidah kita berbeda? Mohon pencerahannya. Ada riwayat nggak mungkin dulu Rasulullah pada zamannya membantu? Ya, jadi membantu amal sosial seperti ini, membantu amal sosial itu tidak memandang agama sebenarnya. Masa orang kecelakaan di jalan, ente agamanya apa? Gitu. Ditanya dulu kan? Kan enggak. Ya, orang kelaparan, kita tanya agamanya enggak. Ada kisah Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Aisyah ini kan anaknya, anak Abu Bakar gitu ya. Waktu itu Rasulullah sudah wafat begitu. Jadi bertanyalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Aisyah, amal apa yang belum aku lakukan, ya, yang sepengetahuan kamu yang Rasulullah lakukan tapi aku belum lakukan, gitu. Apa jawab Aisyah? Ada. Rasulullah
setiap hari itu memberi makan kepada orang Yahudi yang di pojok jalan itu, yang buta, itu Rasulullah lakukan. Dan Rasulullah suapin gitu ya, apa istilah suapin nih? Memberi makan langsung dengan tangannya ke mulutnya. Oh gitu. Iya, Rasulullah lakukan itu setiap hari. Ya. Di pojok jalan itu ada orang Yahudi buta. Yahudi ini buta. Bahkan dia mencaci maki Rasulullah. Ketika dikasih makan tuh caci maki Rasul, paling kasih makan Rasul. Nah, ketika Rasulullah meninggal itu, nah karena amal itu dilakukan Rasulullah, maka Abu Bakar ingin menggantikan, gitu ya, ingin menggantikan peran itu. Lalu Abu Bakar datang ngasih makan. Roti itu diculupin, roti Arab zaman keras gitu ya, diculupin air lalu disuapi lah. Orang Yahudi sambil caci maki Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh Yahudi ini, kamu siapa? Kamu tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu kasih makannya lembut, baik, gak kasar kayak kamu, katanya gitu. Yang sebelumnya tuh lembut, kamu kasar. Kamu siapa? Kayaknya bukan seperti biasa. Ya, lalu Abu Bakar mengatakan, aku adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang sebelumnya adalah yang ngasih makan kamu adalah yang kau sering caci maki tiap hari ini. Menangislah Yahudi itu, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Abu Bakar menangis karena apa? Rasulullah dicaci maki oleh Yahudi ini, ketika disuapin diam aja. Terus Abu Bakar aja menangis gitu. Kamu tahu nggak, yang ngasih makan sebelum aku ini adalah Rasulullah, yang kau caci maki kita selama ini, sebelum ini. Ya Allah, ada amal-amal begitu yang Rasulullah lakukan. Jadi kalau kita berbuat baik itu tentu ya yang lebih bantu kita lah kerabat kita, tetangga kita itu lebih diutamakan, ya diutamakan. Lalu kalau ada orang Muslim, tapi kalau ada orang non Muslim memang dia sangat membutuhkan gitu, nggak ada salahnya kita membantu. Emang dia darurat gitu ya. Kaum Muslimin yang lain juga bisa membantunya karena dia tetangga kita walaupun dia non Muslim gitu. Karena kedekatan tetangga, ya janganlah kamu mengganggu tetangga gitu ya. Itu juga adalah amal-amal soleh gitu ya. Terganggu oleh perbuatan kita. Tetangga kita terganggu oleh perbuatan kita, itu juga sebuah kesalahan, sebuah dosa begitu jadi. Ya. Sekarang mungkin makin marak tuh Pak Ustadz tuh ya, kalau tentang kita kehidupan bertetangga mungkin dengan masa modern seperti ini banyak orang yang individualis ya, makin egois lah istilahnya gitu. Jadi berita kemarin banyak yang tetangganya sendiri di tembok, jadi tidak ada akses ke rumahnya, seperti itulah. Pak Ustadz mungkin pernah dengar nggak? Seperti itu ya Pak Ustadz. Modern yang salah itu ya. Ini jawaban Pak Ustadz tadi berhubungan sama siraman rohani kita 2 minggu lalu nih, Kak Dini. Tentang kita memberikan bantuan kepada umat yang non-muslim ya. Sempat disinggung juga ya Pak Ustadz tadi kemarin ya. Oke, mudah-mudahan sudah terjawab Kak Joko. Ada kelanjutannya nih Kak untuk pertanyaannya. Nah, tadi kalau misalkan kita membantu kawan yang non-muslim, nah bagaimana? Apakah boleh jika menerima bantuan dari pihak atau organisasi yang bukan muslim? Nah, gimana tuh Pak Ustadz? Apa sama? Seperti selama tidak ada ikatan apapun ya, selama tidak ada ikatan apapun, ya artinya tidak tentu kita sebagai muslim kan lebih perhatian kepada sama muslim ya. Ya, innamal mu'minuna ikhwah, banyak lah itu ayat Quran ya. Juga saudara sama mukmin itu bersaudara, umat Islam dibagikan satu tubuh. Apabila ada yang sakit maka akan sakit semuanya, kan begitu. Nah, ketika ada non muslim membantu muslim, selama itu tidak ada ikatan apapun yang membawa dia kepada penyimpangan akidah, begitu kan? Ya, atau membawa kepada kemusyrikan atau mengganggu akidah dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ya ini perlu dipertimbangkan memang. Ya, selama tidak ada ikatan-ikatan gitu. Artinya tidak mengikat gitu ya. Bantuan yang tidak mengikat gitu kalau istilah itu. Tapi ya kita juga harus curiga. Ya, sebab dalam ayat Quran itu Allah juga memperingatkan kehati-hatian gitu ya, kehati-hatian. Ya. Sebab
ayat Quran misalnya walan tardu ankal yahudu walan nasoro gitu ya. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan rela sama kamu sampai kamu mengikuti milah mereka gitu ya. Atau dalam ayat lain, yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim. Mulut-mulut mereka berusaha untuk ya supaya kita ini ya dengan mulut-mulut mereka supaya kita berubah gitu ya. Mereka memerangi dengan perbuatan, dengan lisan dan sebagainya. Ya ini juga perlu suuzon gitu. Suuzon itu kepada orang non-muslim wajib hukumnya. Oh gitu. Tapi dalam kondisi ini dahulukan mana tuh Pak Ustadz jika ada orang yang ingin membantu kita atau menerima bantuan itu kita dahulukan suuzonnya dulu, curiga dulu atau kebaikannya dulu nih yang harus kita lihat? Kehati-hatian. Oh berhati-hati ya. Iya, diterima apa enggak? Diterima gitu. Kalau sifatnya umum, misalnya dia meriksa COVID atau apalah sifatnya apa ya bantuan sosial, tapi juga kadang-kadang kan gini. Orang berbuat baik, tapi kalau mereka itu kan bukan ikhlas ya, bukan karena Allah, ada misi. Nah, itu yang membedakannya antara Islam dengan non-Muslim ya. Kalau Islam itu kan tauhid, dia berbuat tuh ikhlas karena Allah, nggak ada. Sebagaimana Rasulullah ngasih makan orang Yahudi nggak ada keinginan, karena akhlak Rasulullah lah masuk Islam dia itu, gitu kan, perilaku Rasulullah. Kalau ini kan dia melakukan itu karena misi-misi supaya lambat laun akhirnya kita menjadi terikat gitu ya. Itulah kehati-hatiannya maksudnya. Gitu, kehati-hatian. Oke Pak Ustadz. Ini menarik Pak Ustadz, karena ada pertanyaan lanjutan lagi nih Pak Ustadz. Boleh ya diterima ya Pak Ustadz ya? Oke, ya, Pak Ustadz, bolehkah non-muslim ikut membantu membangun masjid dari Busra, alumni Prematur 92? Nah, masjid ini, ini juga kehati-hatian lagi nih ya. Masjid itu kan tempat suci ya. Kita aja uang riba kita ya dari bunga bank segala macam ya, kita mau nggak mau kan kadang-kadang ada duit juga di bank gitu ya, ada bunganya juga atau apa gitu ya. Cipratan gitu ya, bank-bank konvensional gitu. Ya, bagaimana hukumnya itu? Bunga bank gitu kan. Nah, ini ada karena kehati-hatian. Ada ulama yang saya lebih cenderung ke situ, ambil aja. Sebab ada di Timur Tengah itu negara-negara Arab yang mereka naruh duitnya di Eropa, lalu bunga banknya nggak diambil. Lalu bunga bank itu digunakan oleh mereka untuk aksi sosial daripada non-muslim. Nah, ini kan jadi kacau jadinya. Akhirnya ada ulama mengatakan ambil aja, lalu gunakan apa? Uang riba tadi, kepentingan umum. Kepentingan umum maksudnya yang bukan untuk tempat suci, apa? WC umum, jalan umum, ya, atau parit, ya, kepentingan umum gitu. Nah, karena masjid ini tempat suci kan nggak bisa semua bisa gitu untuk ke situ, ya, karena dia tempat ibadah khusus gitu ya, ibadah ritual kita begitu. Jadi ada batasnya juga ya Pak Ustadz ya? Iya. Jadi ada kejelasan. Misalnya kayak Hagia Sophia ya, yang di Turki itu kan bekas gereja, ya, bekas gereja. Kenapa sekarang jadi masjid lagi gitu ya? Ya, karena Muhammad Al-Fatih waktu itu membeli gereja itu, dibeli oleh Muhammad Al-Fatih. Lihat indahnya Islam gitu. Padahal udah berkuasa gitu. Udah masuk Konstantinopel, ya, sekarang namanya Istanbul, kota itu. Istanbul itu kebangkitan Islam. Artinya gitu. Dulu Konstantinopel namanya pusat peradaban Bizantium, Katolik, Kristen Ortodoks di situ pusatnya, ya, Yunani. Nah, ketika Muhammad Al-Fatih masuk menembus, ya ini juga janji Rasulullah memang, ya, barang siapa yang bisa menembus Konstantinopel itu adalah panglima terbaik dan prajurit terbaik. Jadi pengen jadi panglima terbaik waktu itu Muhammad Al-Fatih nembus kan. Nah, Muhammad Al-Fatih itu beli masjid itu, dibeli dan jadi masjid. Lalu ketika Mustafa Kemal Atatürk jadi presiden, ya, ketika Turki Utsmani runtuh, si Mustafa Kemal itu menjadi penguasa Turki yang sekuler itu, dijadikan museum. Padahal itu kaum muslimin yang punya, karena udah dibeli oleh Muhammad Al-Fatih. Begitu. Itu oleh Erdogan dijadikan masjid lagi gitu. Karena udah sah, halal gitu ya, dibeli. Dan di negara-negara Eropa udah banyak berapa gereja itu dibeli jadi masjid, ya, di Belanda, di Jerman, masya Allah, di Jerman tuh paling banyak karena di Jerman tuh banyak orang Turki gitu, ya, orang-orang Eropa banyak nggak mau punya anak
Orang Turki Yang nggak mau banyak. punya anak banyak ya Pak Ustadz? Yang mau atau yang nggak mau nih? Ya oke. Jadi itu jadi nggak ya kita tolak lah bantuan tadi ya. Karena ini tempat suci ya. Begitu. Karena kita nggak tahu dari mana itu kan. Apalagi non muslim Oh, punya. oh begitu. Oke, Kak Busra mungkin sudah bisa dijawab, sudah terjawab pertanyaannya. Ada satu lagi nih pertanyaan nih, Pak Ustadz. Ya, sudah terjawab ya Kak Busra ya? Kalau ada yang belum terjawab mungkin boleh tanyakan langsung. Sudah. Oke. Beda lagi nih Pak Ustadz pertanyaannya. Bagaimana kita senantiasa menjaga keikhlasan atas amal-amal kita? Ya Masya Allah ya. Subhanallah. Jadi keikhlasan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ikhlas, belum tentu sorenya ikhlas gitu ya. Oh paginya ketika beramal ikhlas, sorenya belum tentu dia ikhlas gitu kan. Maka keikhlasan itu dipelihara gitu ya, dipelihara, lupakan amal baik itu dilupain aja lah gitu ya, untuk menjaga keikhlasan gitu. Nggak usah disebut-sebut ya, nggak usah di ini ya, karena memang keikhlasan diuji sebagaimana kesabaran. Ini kan amal-amal batiniah gitu ya, amal-amal ibadah-ibadah kesabaran, keikhlasan, ketabahan gitu dalam Islam gitu. Walaupun kita beramal di mana-mana silakan gitu. Tapi keikhlasan ini ya senantiasa diuji oleh Allah, bagaimana kita beramal semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi ya inilah muhasabah gitu ya, introspeksi diri kita. Ya setiap hari kita muhasabah, bertobat, istighfar, ya supaya kita kembali lagi. Namanya kan manusia. Namanya manusia itu tempatnya lupa, khoto, salah, gitu. Nggak ada manusia yang tanpa salah gitu. Ya, jadi tempatnya salah manusia. Allah kasih jalan, namanya taubat. Ada istighfar. Ya, banyak-banyaklah istighfar gitu supaya karena Allah Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih Penyayang, dan Allah tahu manusia itu salah, manusia suka salah gitu. Yang repotnya udah salah, bangga dengan kesalahannya ya, dan tidak tobat-tobat gitu. Ya. Jadi hal utama untuk menjaganya tuh apa Pak Ustadz yang paling penting sebenarnya? Untuk menjaga rutin cara yang kelihatan lah, cara yang kelihatan. Minta sama Allah. Minta sama Allah keikhlasan. Ya, karena pemberi keikhlasan, kesabaran, ketabahan kan dari Allah juga. Hidayah dari Allah. Minta sama Allah. Jangan kita merasa, oh saya hebat, saya ikhlas gitu. Wah, hebat. Allah yang ngasih kok. Ya, keikhlasan itu. Allah yang beri kok kesabaran itu. Nah, lalu kita berikhtiar. Ya, ikhtiarnya ya kau bersedekahlah, tangan kiri kamu nggak tahu gitu ya. Jadi amal yang paling ikhlas itu amal siriyah, yang rahasia sebenarnya. Gitu. Makanya tahajud itu kan orang nggak tahu. Ada seorang suami, seorang salafus soleh, dia bermuhasabah di dalam tempat tidurnya begitu ya, bersama istrinya. Istrinya nggak tahu suaminya itu nangis sepanjang malam. Karena muhasabahnya itu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi inilah perbanyak muhasabah karena kita nggak tahu gitu ya. Banyak-banyak istighfar. Ini untuk semua hal ya Pak Ustadz, termasuk tadi untuk hal dalam berbagi ilmu juga ya, karena kadang-kadang nih jadi tadi terpikir gitu, kadang-kadang kita punya ilmu nih Pak Ustadz, tapi kita ada ketakutan untuk, wah kalau gue bagi ilmunya ke dia, akan tersaingi gitu. Itu kan salah satu bentuk kurang ikhlas lah istilahnya, bener begitu ya Pak Ustadz ya? Kan dulu kita belajar ya? Dulu. Okay. Kalau kita ngajarin, kita dapat 1, ngajarin, dapat 2. Dia baru dapat 1 tuh. Kita ngajarin lagi, dapat lagi. Jadi kita beramal, kita memberi itu, kita dapat, tidak mengurangi amal kita gitu kan. Gitu. Kita nambah. Perlu diingat ya berarti Pak Ustadz. Mungkin bisa. Iya. Oke Pak Ustadz. Boleh satu pertanyaan lagi nih Kak Dini nih. Boleh, banyak-banyak juga masih boleh. Boleh ya Pak Ustadz? Dari Santi. Boleh ya. Waktu ini kan jarak tidak Adit juga nih. Iya, insya Allah.
Insya Allah. Dengan pandemi ini banyak hikmah sebenarnya Pak Ustadz ya, dari mungkin Pak Ustadz sekarang di Palembang atau ada teman-teman lain mungkin ada yang di luar kota atau bahkan di luar negeri, kita jadi bisa bersilaturahmi ya Pak Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan dari Santi 793. Bagaimana hukumnya beramal atau bersedekah dari hasil korupsi? Aduh, kalau udah yakin hasil korupsi kembaliin aja. Iya, betul juga ya. Kembaliin ke negara. Ya, jadi gimana tuh? Mungkin bisa dijawab. Ya tadi kalau dia tadi kan untuk kepentingan publik ya, kepentingan umum. Udah deh hasil korupsi tobat. Kalau kita kembaliin jadi madorotnya lebih besar gitu misalnya. Atau sembunyi-sembunyi kembaliin gitu ya. Gimana caranya ke negara? Atau kalaupun udah deh kita nerima nih susah dikembalikan. Nah, kalau nggak ketahuan gimana tuh Pak Ustadz? Hah? Kita tahu itu kan kita sendiri yang tahu tuh. Ya, jadi kembalikan aja semaksimal. Kalau misalnya itu menimbulkan madarat, kalau disebutkan kan gini, dosa itu, maksiat itu, jangan kalau kita tahu sendiri, kita yang melakukan sendiri, jangan diceritain. Ya, itu emang sunahnya begitu. Istighfar, taubat sama Allah. Kita dosa pribadi kita dengan Allah misalnya. Ya, jangan sampai orang orang lain tahu. Untuk apa? Untuk supaya nggak tertular, supaya ini kan malah menjadi berdosa lagi diceritain. Ya, karena orang itu bangga dengan dosanya begitu kan. Jadi apa? Untuk dirinya sendiri aja minta taubat sama Allah, dikasih jalan keluarnya bagaimana? Hasil korupsi tadi balikan ke negara misalnya. Nggak bisa, susah gitu. Atau diam-diam balikin ke negara. Atau kepada amal-amal perbuatan yang merupakan tugas negara. Benerin jalan. Itu tugas negara ini kan. Pemerintah pakai APBD. Akhirnya kembaliin aja ke publik lagi dengan kegiatan perbuatan publik gitu ya, amal-amal sosial publik, artinya untuk kepentingan umum, jalan umum ya, tadi WC umum atau aliran untuk mengirigasi pertanian, itu kepentingan umum, silahkan bisa. Oke. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya kita mungkin antara tahu atau tidak tahu tentang harta kita yang kita terima nih Pak Ustadz, bisa nggak sih sebenarnya harta kita dibersihkan dengan cara, misalnya kayak tadi kan kita nggak tahu nih, bersedekah gitu ya, memberi, itu sebenarnya, ya bagaimana Pak Ustadz? Ya, jadi itulah adanya zakat gitu ya. Itu yang bersih aja perlu dibersihkan gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga ada kotoran-kotoran, makanya ada zakat. Zakat itu membersihkan. Zakat mal, zakat fitrah itu, fitrah ya jiwa ya, Ramadan. Puasa. Untuk membersihkan puasa, zakat fitrah. Zakat mal membersihkan harta. Mal kita ada nisabnya, ada batas waktunya, ada besarannya begitu. Nggak semua. Kalau duit kita dikit nggak usah dizakatkan. Jadi ada hitungannya, ada rumusnya. Itu kepentingan matematika itu tadi. Jadi itu kalau misalnya memang itu. Tapi juga lebih dari itu juga bisa gitu. Abu Bakar As-Siddiq itu seluruh hartanya untuk jalan Allah. Ya, ada seorang kaya nomor 4 di Arab Saudi namanya Arajih gitu ya. Kenal tuh di Saudi, Bang Rajih. Ya, dia punya bank itu segala macam. Itu dia sumbangkan semua hasil kebun kurmanya untuk buka puasa di Masjidil Haram, buka puasa di Masjid Nabawi untuk dibagikan ke negara-negara muslim. Hasil semua kebunnya itu. Ya, bahkan dia sekarang hidupnya miskin. Bukan miskin, artinya dia memilih hidup nggak punya harta gitu. Kehidupan sehari-hari ya dari yayasan-yayasan, lembaga-lembaga yang dia udah wakafkan. Ya, anak-anaknya udah dibagi-bagi tuh untuk usahanya masing-masing. Sekarang dia tinggal nunggu, umurnya udah 95 tahun, Masya Allah. Kekayaannya 75 triliun rupiah, atau kalau miliar itu berapa miliar dolar gitu ya, 7 miliar dolar. Ya. Oke. Baik Pak Ustadz. Kita sapa lagi Kak Adit mungkin. Kak Dini. Jadi salah nih kebiasaan SRO. Oke, Kak Adit ada yang mau disampaikan untuk Pak Ustadz? Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini cocok banget. 93 Pak Ustadz. Ini cocok banget Pak Ustadz. Jadi memang ada satu apa namanya?
bukan pepatah ya, apa namanya ya, Allah nggak janji buat yang kerja 24 jam akan jadi kaya. Yang belajar 24 jam akan jadi pandai. Dan yang berusaha 24 jam akan jadi sukses. Tapi Allah janji yang sedekah di jalan Allah akan dibalas berkali lipat. Iya. Jadi saya punya satu prinsip gitu bahwa untuk melakukan satu kebaikan nggak perlu yang masif. Cukup tadi Pak Ustadz sampaikan yang kecil-kecil. Terkait dengan program yang saya lakukan ini, insya Allah dan mudah-mudahan ini juga menjadi berkah bagi semua untuk memberikan manfaat. Makanya kami dari Dharma Jaya, dari Pemprov DKI juga itu memberikan satu kail, bukan satu ikannya, tapi kailnya. Dan ini insya Allah akan bisa lebih bersustainable daripada cuma dikasih ikannya yang sekali makan akan habis. Gitu. Kami juga berusaha mendorong semangat teman-teman dan saudara-saudara kami yang di sekitar kami untuk jadi entrepreneur, walaupun kecil tapi entrepreneur. Jadi kita paksa mereka untuk belajar. Satu lagi juga mungkin yang amal, mungkin yang mudah-mudahan ini dianggap amal yang mudah itu. Kami kemarin ini beli satu mobil box gitu. Nah, mobil box itu kami niatkan untuk membagi makanan, simpel aja gitu ya, membagi makanan secara gratis dan memberdayakan lagi orang-orang sekitar kami untuk membuat masakannya. Jadi dengan begitu mereka bisa hidup, kita beli dari mereka di satu sisi lain juga kami membagikan makanan itu secara gratis ke saudara-saudara kami. Buat saya mungkin itu Pak Ustadz, mudah-mudahan sesuai dengan yang Pak Ustadz sampaikan sedikit banyak. Kalau misalnya ada mungkin masukan buat kami sangat terima kasih dan terbuka. Apa yang kira-kira bisa kami kerjakan dan sinergikan untuk umat. Demikian Pak Ustadz. Alhamdulillah. Itu BUMD ya? BUMD Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Nanti, luar biasa ya Pak Ustadz ya. Yang ngikutin dari awal, jadi nggak paham. Nanti mungkin Japri aja. Siap. Insya Allah berlanjut ya Kak Adit ya. Insya Allah, amin. Tahu gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Kita udah jam 24.09 nih, nggak kerasa ya Kak Dini ya? Waktu ya. Iya. Pak Ustadz mungkin coba. Kenapa Pak Ustadz? Kenapa Pak Ustadz? Partisipannya berapa orang? Ada alhamdulillah 41. Alhamdulillah. Ya. Kita juga live di Facebook juga Pak Ustadz. Nanti setelah acara ini insya Allah akan kita upload juga di YouTube. Jadi nanti bisa Pak Ustadz tonton ulang nih siaran kita pada malam hari ini. Mungkin siapa tahu ada yang tinggal di Palembang gitu ya. Iya, insya Allah nih Pak Ustadz. Karena cukup menarik ya Kak Dini ya, malam hari ini Pak Ustadz memberikan kajian yang cukup dalam ya. Mudah-mudahan nanti akan ada ilmu-ilmu lainnya nih yang akan dibagi, termasuk tadi menarik juga tentang fikih nikah itu gitu loh. Karena kayaknya masih jarang gitu ya. Oh, ngapain masih jarang. Bukan, maksudnya gini loh. Cukup mengkhawatirkan juga loh Kak Dini dengan kondisi pandemi seperti ini kan loh, dari berita di Jawa Barat. Oh, gitu yang banyak perceraian itu. Segala macam ya gitu. Dan saya pribadi jarang gitu mendengar bahwa kalau kita mengajukan pernikahan ke KUA tuh kalian harus belajar fikih nikah dulu, itu kan jarang gitu ya. Mungkin jadi harus belajar sendiri. Nah, mungkin yang lebih seru lagi nanti topiknya mengenai perjanjian pranikah. Nah, itu seru. Adit soalnya backgroundnya hukum nih Pak Ustadz. Boleh itu. Boleh nanti kita dicatat nih Kak, gitu ya. Nanti Pak Ustadz kalau ada waktu lagi dan Kak Adit juga kita bikin lagi nih RO-nya ya. Bersinergi lagi pastinya. Oke, sayang kayaknya malam ini Kak Sari belum ya. Biasanya kita ajak ngobrol dulu juga nih Kak Sari. Oke, Pak Ustadz, kita untuk kajiannya mungkin sudah selesai, tapi boleh kasih penutup nih Pak Ustadz untuk kesimpulannya dari yang Pak Ustadz tadi terangkan untuk kita semua. Kesimpulannya bagaimana nih Pak Ustadz? Ya kesimpulannya tadi udah. Udah panjang. Jadi kesimpulannya tadi bahwa intinya bagaimana kita memberikan manfaat yang lebih besar gitu ya kepada kepentingan publik, masyarakat, negara begitu. Jadi kebesaran pahalanya itu tergantung bagaimana kemanfaatan diri kita
amal-amal yang bermanfaat, yang berkontribusi atau memberikan dampak kepada lingkungan, masyarakat, negara, dan seterusnya. Makanya tadi kan, pemimpin yang adil itu paling besar itu. Bahkan salah satu dari 7 golongan yang mendapat naungan di akhirat nanti, yang pertama justru pemimpin yang adil. Ya, Masya Allah. Jadi banyak ya, mudah-mudahan lah kita bisa berlanjut dan meningkatkan amal-amal yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Ya. Iya. Insya Allah Pak Ustadz ya. Jadi sebenarnya berarti mengutamakan kepentingan bersama seperti itu ya Pak Ustadz ya? Iya, lebih besar, betul. Oke, baik Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, kita sudah berada di akhir acara nih Pak Ustadz. Biasanya di penutup kita boleh meminta doa bersama nih Pak Ustadz, dari Pak Ustadz untuk kita semua, terutama untuk teman kita atau kerabat kita. Ada salah satu pengisi kakak Ustadz di Siraman Rohani juga yang kemarin diberitakan masuk ke ICU ya Kak Dini ya? Iya, karena COVID. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah kondisinya sudah semakin baik sepertinya. Mudah-mudahan ya, doanya bisa sampai ke Kak Imam Teguh Sabtono ya Kak. Ya. Betul. Ya, mudah-mudahan doanya bisa sampai, semangatnya juga bisa sampai, karena supaya imunnya mungkin lebih baik dengar kita semangat terus mendoakan gitu kan, karena para ustadz kita nih, kita masih sangat membutuhkan ya siraman-siraman rohani gitu dari ustadz-ustadz kita semua, terutama dari ustadz-ustadz yang berasal dari alumni 70. Ya. Seperti itu. Boleh kita berdoa bersama Pak Ustadz? Ya, insya Allah. Ya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Rahman, berilah kesehatan, kesembuhan kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, ya, diberi kekuatan oleh Allah, disembuhkan penyakitnya, diangkat penyakitnya, diberi kesabaran. Dengan kesabaran itu Engkau berikan pahala kepadanya. Ya, diberikan kelimpahan ampunan dari Engkau ya Allah. Ya, kasihilah mereka, keluarganya, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itulah yang bisa kami minta ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, pas banget kita menutup doa, Kakak Sari kayaknya join nih Kak. Oh gitu ya. Pak Ustadz, jangan live dulu pas mungkin. Banget tadi. Ya. Kakak Sari udah bisa langsung on nggak ya? Ya, coba. Assalamualaikum Kakak Sari. Iya. Udah tersambung belum ya? Ada sudah. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak Sari. Iya, kita baru aja nih Kak. Iya, tadi baru aja persis. Enggak kok, kedengeran Kak, jelas. Kita baru aja selesai doa penutup nih Kak Sari. Kak Sari, Mas, alhamdulillah masih bisa ikut berbincang bersama kita nih Kak Dini. Oh, putus ya kayaknya audionya Kak. Iya, alhamdulillah, terima kasih. Saya mohon maaf. Selamat, sukses. Terima kasih. Salam buat Pak siapa Yuswar ya? Siapa? Iya, Pak Yuswar Hidayatullah. Pak Yuswar, bagus. Tadi saya sempat dengar sedikit. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat sahabat-sahabat alumni semuanya. Terima kasih. Sama-sama, juga Bu. untuk para, ya mudah-mudahan kita bisa lanjut. Terima kasih juga buat Naya, moderator dan MC-nya juga semua, Momos, segala. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi, berulang sampai acara reuninya. Mudah-mudahan Pak Yuswar bisa doakan kita semua di Jakarta semoga aman, karena besok hari Senin kita udah mulai di lockdown lagi. Ya, Iya, betul. Iya Kak Sari. Menarik sekali sih Kak Sari. Malam ini ada Kak Adit juga nih Kak Sari. ya, Dari alumni 7093, program-programnya nanti
sebenarnya mungkin banyak yang bisa kita kreasikan bersama ya di acara Road to Reuni Akbar SMA 70, dan yang mudah-mudahan insya Allah setelah reuni pun silaturahim kita bisa terus terjaga seperti itu. Iya. Ya Kak Dini. Oke, Kak Dini boleh dilanjut langsung? Ya, baik. Terima kasih Oke. atas Pak Ustadz, terima kasih. Oke. Alhamdulillah atas semua yang sudah mengisi pada hari ini. Kita selain dapat ilmu dari Ustadz Yuswar, juga dapat lahan ya istilahnya kalau dari rekan saya Adit, bagaimana kita bisa menyalurkan amal-amal yang bisa kita manfaatkan untuk seluruh umat gitu ya. Kemudian terima kasih sama Mbak Sari sebagai Ketua Road to Reunion 40 SMA 70 yang juga menyempatkan hadir. Terima kasih semua untuk seluruhnya atas waktu dan kesempatannya. Insya Allah 2 minggu lagi nanti akan kita adakan lagi sajian rohani Islam lagi. Oke, terima kasih Adit, terima kasih Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon maaf lahir batin jika nggak foto dulu. Kita nggak foto dulu. Kak Momos bisa difotoin, Kak Momos? Boleh di kenang-kenangan. Iya, boleh dibuka mungkin ya ini suara dan videonya untuk teman-teman semua yang masih ada di sini nih. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dan ikut aktif bertanya sampai sedalam itu nih. Hari ini kita luar biasa sekali ilmunya dari Pak Ustadz. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Oke, Kak Momos boleh difotoin, Kak? Pose dulu ya, pose. Bilang-bilang, Mas. Oke, sudah semua, Kak? Halaman 2. Dihitung, Kak. Yang ada videonya 1, 2, 3. Oke. Makasih Momos. Oke, ini jadi kelihatan ada Pak Ustadz Dr. Ceva juga nih hadir malam ada ini. Ya? Terima kasih ya? Pak Ustadz nih. Komplit. Mungkin ada suara nggak nih Komplit Pak banget Ustadz dong. Ceva nih? Alhamdulillah ramai komplit sekali malam semua. hari ini Kak Sari nih, alhamdulillah. Ya. Iya. Barakallah. Oke, Kak Dini boleh ditutup? Alhamdulillah. Atau mau ada apa lagi? Dokter Syefa? Oke, alhamdulillah. Dokter Syefa mau kasih apa enggak? Dokter Ceva mau tadi sudah kasih salam ya. sepertinya. Ya, kami tutup aja. Oh, itu Dokter Syefa. Iya. Terima kasih dokter. Terima kasih. Mungkin info untuk teman-teman semua, jika ada alumni SMA 70 yang mau memberikan materi siraman rohani, boleh ya Kak, hubungi Kak Dini ya. Iya dong, harus dong. Oke, Semuanya harus terima kasih untuk berbagi. Oke, terima kasih untuk kakak-kakak semua. Semoga malam ini kita dapat menerapkan ilmu yang diberikan oleh Pak Ustadz dan juga dari Kak Adit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada masih banyak kekurangan yang panitia lakukan pada malam hari ini. Alhamdulillah kita telah di ujung acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Nay. Terima kasih. Terima kasih ya Dini, Terima kasih, Mbak Terima Sari. kasih.